Ibu Saudara. Nah, jadi ini hanya sekedar sebuah pembelajaran tentang etika situasi disebutnya begitu ya. Kalau situasinya begini, kita sikapnya bagaimana sebagai orang percaya? Kalau situasinya begini, kita harus bagaimana sebagai orang Kristen? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun apa yang saya sampaikan ini berfokus pada kata marah, tetapi nanti di akhir akan saya sampaikan atau saya berikan sebuah semacam kesimpulan untuk kita bisa memutuskan sebuah perkara itu nanti kalau terjadi sesuatu sebenarnya kita harus bagaimana begitu ya. Tapi ayat yang saya tunjukkan kepada saudara semuanya tentang kemarahan gitu ya. Cuma nanti pada prakteknya Bapak Ibu Saudara jangan hanya berhenti pada kata marahnya saja. Tapi karena ini belajar tentang etika situasi, maka kalau situasinya begini, sikap yang lebih baik saya ambil atau sikap yang saya putuskan bagaimana gitu ya. Tentang kemarahan ini Bapak Ibu Saudara, apakah seseorang itu bisa marah gitu ya kira-kira? Lalu apakah seseorang itu boleh marah? Lalu apakah seseorang itu harus marah? Lalu apakah seseorang itu tidak boleh marah? Nah, apa kata Alkitab sebenarnya? Nah, bisa marahkah? Boleh marahkah? Harus marahkah? Atau tidak boleh marah ketika menghadapi sebuah situasi yang mana itu mungkin menyakiti hati, yang mana mungkin itu membuat hati kita menjadi terluka dan lain sebagainya. Jadi konteksnya kita belajar tentang kita kalau kita ngalami sesuatu itu kira-kira seperti ini. Kita yang alami ya, jangan dijadikan firman ini atau pembelajaran kita kali ini untuk orang lain. Kamu kemarin kan udah dengar. Sorry. Maaf Bapak Ibu Saudara. Kamu kan kemarin sudah dengar firman, kan begini. Lah kenapa? Aku kan cuma begini. Lah nggak boleh begitu. Ini hanya kepada kita, bukan untuk orang lain. Jadi kita bagaimana reaksinya? Dan nanti kalau dalam sebuah perjalanan hidup, bagaimana reaksi kita? Itu saja. Jadi firman ini hanya untuk kita, jangan untuk kita praktekkan untuk orang lain. Tidak boleh. Kalau mengingatkan orang lain pihak ketiga, ya itu beda perkara. Tapi kalau ini kita sebagai orang yang mengalami sesuatu, nah sikap kita seperti ini. Kira-kira bagaimana? Nah, saya ingin tunjukkan banyak ayat Bapak Ibu Saudara karena tadi saya katakan kita cuma belajar tentang etika situasi saja. Nah, yang pertama kita belajar tentang apakah kemarahan itu. Marah itu dalam Alkitab berarti emosi yang kuat berhubungan dengan reaksi atas ketidakadilan atau dosa. Itu menurut Alkitab. Ya, itu sebuah reaksi saja terhadap ketidakadilan atau dosa. Dalam banyak ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan pernah marah. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan pernah marah. Tetapi kemarahan Tuhan itu bukan karena Tuhan diperlakukan tidak adil. Catat baik-baik supaya kita tidak salah memahami itu ya. Nah, kemarahan Tuhan itu tidak pernah karena dia yang tersinggung, tidak pernah. Tetapi karena umatnya yang melanggar perintah Tuhan, karena berdosa, karena apa yang mereka lakukan membuat hubungan manusia dengan Tuhan semakin jauh. Maka disitulah kemudian Tuhan marah. Bahasa Alkitab yang dipakai adalah murka. Memang tidak ada kata marah di dalam Perjanjian Lama. Murka lebih tepatnya. Tetapi kemurkaan itu istilahnya tidak terjadi karena faktor Tuhan yang tersinggung, tidak. Tetapi karena manusia yang melanggar perintah Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah itu berarti sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya atau hal lain yang serupa. Kata marah juga bisa berarti berang atau gusar. Menurut catatan Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah itu sebuah perasaan yang tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan seterusnya. Kesimpulan dari dua hal ini Bapak Ibu Saudara, berarti marah itu sebenarnya sebuah
Emosi. Emosi yang terjadi pada diriku sebagai subjek. Ketika aku diperlakukan tidak adil, ketika aku mendapatkan penghinaan, ketika orang memfitnah aku, bagaimana reaksiku? Ketika aku marah, itulah emosi, gitu ya. Minggu kelima kita diingatkan Tuhan soal jaga emosi. Saya nggak perlu kupas lagi. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara, marah itu bukan reaksi orang lain kepada aku, tetapi itu emosi yang terjadi pada diriku. Maka tadi saya katakan ini pembelajaran tidak boleh ditujukan kepada orang lain. Dia pasti tersinggung itu. Nggak boleh begitu. Ini datang untuk kita. Ini datang untuk kita yang mendengar secara pribadi. Jadi tidak diperuntukkan untuk orang lain. Kenapa? Karena ternyata kemarahan itu sebenarnya subjektif. Keputusan kita, kalau saya boleh tambahkan di situ, keputusan kita, aku akan marah atau tidak, itu subjektif kita. Jadi tidak bisa, kalau belajar dari kata itu, tidak bisa kemudian aku menyalahkan orang lain sebagai penyebab kemarahanku. Itu nggak boleh. Kasih tahu kanan kiri, bilang itu nggak boleh. Jadi nggak bisa, gara-gara kamu aku jadi kayak begini, atau gara-gara dia aku jadi begini. No. Salah itu. Karena kemarahan itu subjektif, keputusanku. Jadi nggak bisa menyalahkan apapun itu, baik itu orang lain, baik itu situasi, kondisi, keadaan, itu nggak bisa. Karena emosiku itulah yang disebut kemarahan. Yang lain itu mungkin ya katakanlah bisa jadi memang diizinkan Tuhan ada untuk menguji, memproses kita. Jadi sekali lagi, kalau orang marah itu kemudian nyalahkan orang penyebab kemarahan, ya itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Mulai dari sini mulai paham ya. Mungkin banyak kuping yang mulai panas di sini. Tetapi ingat baik-baik, kita sedang belajar firman, nanti kita akan tahu. Nah, tetapi dari ini dulu, dari faktor definisi ini dulu saja kita bisa belajar bahwa ternyata marah itu hanya sikap pribadi. Sikap pribadi, emosi pribadi, subjek. Maka kemarahan atau sikap marah itu subjektif, bukan objektif. Lingkungannya kayak apapun, situasi kondisinya, kalau keputusan hatiku tidak marah, ya tidak marah. Nggak bisa lingkungan sekitarnya atau pihak yang lain di luar diri kita dijadikan alasan untuk kita marah atau tidak. Tidak bisa. Itu cuma keputusan subjektif. Katakan sama-sama, subjektif. Subjeknya tergantung subjek yang ngalami ketika dihina. Itu tergantung subjek yang ngalami ketika orang memfitnah. Tergantung subjek ketika orang melakukan ketidakadilan kepadanya. Jadi itu subjektif Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan lihat beberapa ayat Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Tolong diingat beberapa pertanyaan di depan. Bisakah marah? Bolehkah marah? Haruskah marah? Atau memang tidak boleh marah? Nah, nanti kita akan belajar. Artinya pertanyaan itu tolong jangan dilupakan, karena sembari kita belajar firman Tuhan itu semua akan masuk Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan berkata, cepat ngomong tapi lambat marah. Cepat dengar tapi lambat marah, lambat ngomong. Bapak Ibu Saudara memahami filosofi anggota tubuh tidak? Kenapa telinganya 2 tapi mulutnya 1? Betul? Filosofinya adalah ini, cepatlah dengar tapi lambat untuk ngomong. Maksudnya apa? Jangan cepat-cepat memberitakan berita. Cepat-cepat memberitakan berita itu gimana? Di tempat kami itu ada tetangga yang sedang hamil 2 bulan.
Maunya itu disembunyikan dari tetangga-tetangga yang lain. Ya bukan karena apa-apa, yaitu memang faktor privasi masing-masing, kan keputusan orang kan dia dihargai. Cuma kebetulan pas periksa di puskesmas ketemu tetangga yang lain. Bapak Ibu Saudara, tuh lah masuknya kan kelihatan ke bagian apa itu, kandungan itu ya. Loh kok masuknya ke situ? Tanya pada suaminya. Om, kenapa istrimu? Periksa gitu kan saudara. Singkat cerita, tahulah kalau yang tetangga satunya tahu kalau ternyata istrinya ini sedang mengandung. Ternyata berita itu tidak menunggu berabad-abad saudaranya. Dalam waktu beberapa saat saja hampir se-RT sudah dengar semua kalau tetangga itu hamil. Filosofinya kan jelaskan, cepatlah dengar, lambat untuk ngomong. Makanya orang yang suka ngerasani itu tidak alkitabiah. Yang suka ngerasani cepat ngomong, memberitakan berita yang mungkin datanya belum jelas, yang mungkin informasinya belum fix, atau sudah fix pun kan firman Tuhan ngomongnya cepat dengar, tapi lambat untuk ngomong. Lambat juga untuk marah. Jadi artinya dari sini firman Tuhan berkata bahwa jangan kesusu nesu. Itu bahasa NTT-nya begitu ya. Jangan kesusu nesu. Jangan lekas jadi emosi, jangan lekas jadi marah. Gitu Bapak Ibu Saudara. Artinya tahan emosi, sabar. Cepat dengar itu artinya apa? Peka dengan situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitarnya. Tapi coba mulai lambat untuk ngomong, merenung. Waktu Maria dikasih tahu perihal yang disampaikan oleh para gembala ketika gembala mengunjungi Maria yang setelah melahirkan Yesus, Alkitab menulis dengan jelas. Semua perkara yang dia dengar, dia simpan dalam hati. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau orang Kristen kok masih gampang dan suka ngerasani, itu sebenarnya ya maaf bicara, ya salah. Sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak mengerjakan kebenaran ini. Jadi ya sangat berbahaya sebenarnya. Ya saya nggak berani ngomong itu dosa dulu, karena itu penilaiannya ada pada Tuhan. Tapi setidaknya dari sini kita belajar kalau orang itu cepat berkata-kata, apalagi cepat marah, kok tidak alkitabiah gitu Bapak Ibu Saudara. Yang sepakat katakan tidak alkitabiah. Nah itu yang kita pelajari dari ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Lanjut di Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan perhatikan ayat 27 ini penting. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekalipun saya menyimpulkannya sebagai jangan simpan amarah, tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa kemarahan itu bisa saja terjadi. Alkitab masih memberikan dalam tanda kutip ruang untuk manusia mengalami kemarahan. Tetapi jangan sampai katutan dosa, jangan sampai terbawa arus pada dosa, jangan sampai kemarahannya itu mengandung unsur dosa. Kalimatnya jelas, janganlah kamu berbuat dosa ketika kemarahan, ketika marah. Dan bahkan disarankan oleh firman Tuhan, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi beberapa manusia berkata bisa marah 3 hari, sebulan, setahun marah. Nah ini sudah melanggar firman kalau bahasanya begitu. Nah padahal pelanggaran firman adalah dosa. Jadi yang simpan kemarahan lebih dari 1 hari, saya bahasakan ulang ya, walaupun itu tidak berkata begitu, itu sudah masuk dalam kategori simpan amarah. Padahal firmannya jangan sampai matahari saja terbenam sebelum amarahmu padam. Jadi kemarahan tidak boleh berlangsung begitu lama, nggak boleh. Siapa yang biasa begitu? Saya berharap tidak ada yang biasa begitu. Pernah begitu, itu pun di masa yang lalu. Tapi kalau biasa begitu nggak boleh lagi. Yang sepakat katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, nggak boleh kemarahan itu
sampai berlarut-larut, dan jangan beri kesempatan pada iblis. Jadi dalam konteks ini kemarahan itu sangat bersinggungan sekali, sangat erat sekali, sangat empuk sekali untuk menjadi pintu bagi iblis masuk. Perhatikan kalimatnya, jangan beri kesempatan. Berarti ketika orang marah ini bahaya banget. Nah, nanti saudara kita simpulkan bersama di akhir dari pembelajaran kita. Baiknya marah atau tidak gitu kira-kira. Karena begitu manusia marah, yang tadi Yakobus katakan tidak mengerjakan kebenaran. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau begitu kemarahan manusia bisa disebut dalam bahasa yang sebaliknya selalu mengerjakan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Dan kalau kemudian itu disimpulkan ketidakbenaran di hadapan Tuhan adalah dosa. Maka kalau kemudian ini kita hubungkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan manusia itu bisa menjadi celah untuk iblis. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, jangan kasih kesempatan sama iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara paham ya, mulai ngerti ya. Ayatnya banyak sekali, tapi tidak semua ayat yang saya paham, yang saya tahu, yang saya baca, saya sampaikan kepada saudara beberapa saja, supaya kita menjadi ngerti gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara jangan simpan kemarahan, karena itu akan memberi ruang yang besar. Semakin lama nyimpen kemarahan, semakin membuka ruang yang besar pada setan. Maka hati-hati dengan keputusan untuk marah Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang tidak nanti, tidak besok, tidak minggu depan, tidak bulan depan. Sekarang, katakan sekarang. Buanglah semuanya ini, apa itu? Yaitu marah, geram, kejahatan. Ini saya kelompokkan sebagai emosi. Marah, geram, kejahatan. Fitnah dan kata-kata kotor, itu dosa melalui lidah. Fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata firman Tuhan, disimpan atau dibuang? Dibuang. Katakan sama-sama, dibuang. Salah satunya yang disuruh membuang adalah marah. Jadi hari ini please, kalau saudara masih ngerasain kemarahan, emosi dan lain sebagainya, buang. 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 Jangan simpan. Apapun alasannya, no, tidak bisa. Karena daripada kita melanggar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, buang sekarang. Jangan nunggu nanti, Pak. Kalau sudah pulang ke rumah saya buang. Nggak bisa begitu. Sekarang buang semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, itu emosi semuanya. Lalu fitnah, kata-kata kotor, itu harus dibuang. Kata-kata kotor, anak-anak muda yang sudah sangat familiar telinganya dengan kata-kata kotor. Saya tidak tahu kalau yang sudah tua mungkin tidak terlalu familiar, karena itu semuanya, hampir semuanya itu beredarnya lewat media sosial. Maka bagi yang sudah lanjut, barangkali yang tidak suka bermedia sosial akan sangat jarang mendengar kata-kata yang seperti itu. Hari ini atmosfer yang kita hadapi adalah kata-kata kotor itu dinaturalisasi, dianggap biasa, karena semua mengatakannya. Semua menganggap menjadi oke, semuanya ngomong, diplesetkan sidik-sidik. Sebentar, saya tak menggok sedikit. Pemelesetan, apa itu bahasa Indonesianya pemelesetan, saudara? Pemelesetan itu sudah mengarah pada gereja. Nah, yang kemarin saya sampaikan, mungkin kita perlu ada semacam apa yang kemarin saya bilang itu, pembelajaran lah, atau apapun, mungkin lewat Zoom dan lain sebagainya. Itu penting, barangkali akan saya sampaikan lagi.
gitu ya, supaya kita ngerti. Dulu sekali waktu kita masih ada zamannya apa dulu ya, hari Rebu itu apa dulu, PA ya, bukan yang di gereja itu yang kita belajar, PA ya, itu kan saya sudah singgung sedikit-sedikit ya. Nah ini saya punya data yang lebih real, perubahan yang terjadi. Nah pemelesetan simbol-simbol kegelapan itu sudah masuk pada gereja. Makanya gereja, kalau saya ngomong sejak awal kan nggak boleh ya. Bahkan mendengar lagu dunia, lagu sekuler pun nggak boleh. Saya ngomongnya begitu ya, nggak tahu saudara tetap ngeyel atau tidak, saya nggak tahu. Gitu ya. Faktanya begitu ada solo keyboard begitu kan, begadang jangan begadang, itu sudah langsung meluap saja. Ada mic, ada solo keyboard, sudah langsung keluar itu lagunya saudara. Hati-hati. Masalahnya bukan kok gimana enggak ya, tetapi saya sudah sejak awal ngomong tidak semua lagu. Kenapa enggak boleh? Setiap lagu diciptakan dengan atmosfernya, spiritnya, gitu kan. Maka ya jangan gitu loh saudara. Saya bahkan mengatakannya nggak boleh, karena bahaya. Kita kan nggak ngerti lagu itu diciptakan dalam kondisi hati yang seperti apa dan lain sebagainya. Itu lagu gitu ya. Lalu simbol-simbol tadi yang saya sebutkan, anak-anak muda yang suka lihat media sosial, hati-hati dengan semua gerakan-gerakan di medsos gitu ya. Nampaknya mungkin gerakan tertentu, tetapi kalau itu mengandung sebuah simbol, please jangan lakukan, jangan tiru, jangan ikuti, jangan dikontenin lagi gitu. Velocity itu di satu tempat tertentu membuat orang jadi, bahasa saya, kerasukan. Karena apa? Orang nyapu, anak nyapu, ibu-ibu masak di dapur, tiba-tiba ditinggalkan, itu bisa langsung goyang sendiri tanpa musik, tanpa apapun. Itu yang velocity yang kemarin, yang heboh. Karena itu gerakan simbol setan, itu pasti sudah nyata itu. Saya tidak perlu ngajarin lagi karena yang anak-anak pasti sudah paham itu. Itu simbol setan full gerakannya dari awal sampai akhir. Jadi kalau akhirnya kayak orang jadi kayak kerasukan, tiba-tiba badannya tubuh. Jadi dia ngerti kalau dia sedang bergerak, tapi dia tidak bisa mengontrol bagian tubuhnya yang bergerak itu. Dia sudah tidak bisa menguasai lagi. Itu sudah jelas pekerjaan setan, ngerusak saraf, saudara. Bisa dipulihkan, sebagian sudah bisa. Tetapi yang cerita itu pun, sementara dia ngomong, tiba-tiba dia bergerak tubuhnya, saudara. Padahal dia dikategorikan sudah sembuh. Coba bayangkan. Jadi, simbol-simbol setan yang dinaturalisasi itu sudah masuk pada lingkungan gereja. Maka harap cepat mendengar, artinya apa? Peka dengan semua situasi kondisi. Nek diajari, cobalah mulai belajar buka hati, buka pikiran. Katakan buka hati, buka pikiran. Supaya kita nangkep somethingnya gitu. Kita nangkep sesuatunya, kita nangkep pesannya. Jangan kalau di gereja main HP sendiri gitu kan saudara ya. Pesannya jadi nggak nangkep. Ada loh gereja saudara yang pada akhirnya bukan gara-gara saya nggak tahu, tapi karena supaya semuanya pada bisa fokus, begitu kebaktian masuk gereja HP dikumpulkan. Bagus juga menurut saya. Saya nggak tahu kalau itu dipraktekkan di CSK Family itu kira-kira kebakaran jenggot apa enggak. Nanti begitu aturan dibuat gitu, seminggu 2 minggu, Pak minta tolong Pak, HP jangan dikumpulkan. Lah kenapa? Gitu kan saudara. Mulai belajar serius. Apa yang dianggap natural oleh dunia itu belum tentu benar sesuai dengan kebenaran firman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belajar begitu, mulai belajar ngerti pesannya apa dan apa yang harus aku lakukan gitu kan saudara. Apa yang harus aku kerjakan? Tetap pada posisi yang lama atau berubah setelah mendengar sebuah berita, informasi. Ya, kecuali orang memang tidak lagi mempercayai bahwa kebenaran sedang disampaikan. Mungkin orang tidak peduli lagi dengan semuanya itu, sehingga ya sudahlah, aku nggak peduli itu mau itu firman Tuhan atau bukan, nggak peduli, pokoknya main HP aja terus sampai selesai. Saya berharap saudara mulai nangkep, ngerti dan berubah. Katakan amin.
Mulai nangkep, ngerti dan berubah, katakan amin. Mulai nangkep, ngerti dan berubah, katakan amin. Jadi mulai belajar ya, saudaraku. Karena kecanduan HP itu tidak melanda anak-anak muda, walaupun sebagian besar anak-anak muda. Orang tua pun juga ada, gitu saudaraku. Ya tidak tahu yang dibuka itu apa, saya juga nggak paham. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kembali ke soal ini. Jadi apa yang dianggap natural oleh dunia itu belum tentu. Nah, semuanya berkaitan dengan kata-kata kotor. Kata-kata hari ini yang beredar di media sosial itu dinaturalisasi. Dianggap bagus, dianggap lucu, dianggap biasa. Hampir sama misalnya bentuk naga yang dibuat lucu. Banyak kan itu gambarnya, silahkan ketik saja di Google nanti kalau sudah selesai, jangan sekarang. Saya mau membuktikan apa kata-kata Pak Erik begitu ya. Terus saudara sekarang buka, enggak, no. Nanti di rumah buka aja kata naga lucu. Gambar naga lucu. Saudara ngerti? Gambar setan lucu. Klik aja, nanti begitu banyak gambar. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya orang merasa bahwa setan itu lucu. Setan itu menyenangkan. Simbol-simbol yang berkaitan dengan dunia, setan dan lain sebagainya, kemudian dipelintir, dibelokkan arah supaya orang jadi biasa dan menganggap yang jahat itu nggak apa-apa, yang dosa itu lucu, gitu loh saudara. Jadi please, kalau hari ini kita mulai belajar firman, kita belajar tentang etika yang benar, kita mulai belajar ngerti bagaimana kita harus bersikap. Nah, kembali ke ini, maka dibuang semua kata-kata yang pernah saya dengar. Maafkan ya, saya tidak menyinggung salah satu di antara kita, tapi yang saya pernah mendengar itu banyak di kalangan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda CSK Family, tolong mulai atur kata-katamu. Kepada siapapun engkau berkata-kata, kiranya kata-kata yang dianggap biasa oleh dunia ini tetapi itu salah, jangan lagi keluar dari mulutmu. Bisa bilang amin? Jadi please, engkau mungkin gak akan mengatakannya di depan saya, di depan jemaat yang lain. Tapi ketika engkau ngobrol sama temanmu, biasanya kata-kata itu keluar. Tapi please, CSK Family harus beda. Katakan sama-sama, aku beda. Sekali lagi, aku beda. Kalau yang lainnya ngomong kotor, kita enggak lagi. Dulu oke, itu salah karena kita enggak tahu. Tapi sekarang kita sudah dengar kebenaran. Buang sekarang, tidak nanti. Sekarang buang. Saya enggak ngomong Pak Erik, cuma WA, sama aja. Karena WA itu perwakilan omongan. Iya kan? Jadi tetap tidak boleh. Karena itu bukan karena gimana-gimana, firman yang ngomongnya enggak boleh. Tuhan yang bilang enggak boleh. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang. Enggak berani ngomong atau sudah ngantuk ini? Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nek orang itu mudah marah sama dengan orang ya, terima kasih. Bodoh itu bahasa Jawanya apa? Tidak pintar ya. Orang ngomong goblok itu orang wani ya saudara ya. Tapi serius, itu bukan firman toh. Amarah itu melekat, menetap, bahkan bukan sekedar melekat. Jadi ciri orang yang gampang marah itu orang kayak begitu. Makanya jangan gampang marah, kasih tahu kanan kiri. Jangan gampang marah. Jangan gampang marah. Karena itu artinya kamu. Terima kasih. Iya, itu firman yang bilang. Ayo anak-anak muda, nge-game nesu anyel, banting HP. Bodoh kamu. Taruh ke sisan. Ngamuk. Sinyalnya ngadat.
nge-lag gamenya, ngamuk. Goblok kalian. Amarah itu menetap pada dada orang bodoh. Makanya jangan lekas marah, karena begitu bilangnya. Duh, saudara, yang belum pernah kita pelajari barangkali selama ini, atau belum pernah kita baca selama ini, ternyata ngeri kan. Kemarahan itu dari ayat yang sudah kita pelajari kok nggak ada bagus-bagusnya ya marah ternyata. Ya kan? Bahkan itu identitas orang bodoh itu adalah marah. Jadi orang marah itu ya kalau saya bahasakan ulang dengan kondisi yang lain, orang yang gampang marah itu jauh dari masa depan yang indah. Kenapa? Udah bodoh kok sudah. Nah orang bodoh itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih tahu nggak bisa. Itu orang bodoh kan? Alkitab yang nulis kan. Orang bebal itu kan dikasih tahu sudah mudeng. Nah karena bodoh, nggak pinter, ya nggak bisa ngurus hidupnya, nggak bisa ngurus dirinya sendiri, nggak bisa ngurus masa depannya karena bodoh, nggak ada hikmatnya. Makanya jangan marah, jangan gampang marah. Ayo mulai belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menahan semuanya itu. Kemarahan itu identik dengan kebodohan. Kemarahan itu menetap dalam dada orang bodoh. Lagi Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemarahan itu mendatangkan hukuman. Ngelok ke orang jelek. Ada terjemahan lain yang saya ambil sebenarnya dari di internet ada, tapi ini terjemahan teks bahasa Alkitab kita. Ada terjemahan lain, kalau ada orang ngatain orang lain bodoh, berarti selama ini saya yang ngomong bodoh tadi ya saudara ya. Bahaya nih, Tuhan ampunilah saya. Enggak. Nah saudaraku, kalau orang Allah, nah gitu kan. Kalau ini kan kafir, jahil gitu kan. Mungkin jarang kita mendengar orang ngomong begitu. Jahil lu, kafir lu gitu kan misalnya. Tapi konteksnya adalah mengatakan orang lain dengan kata-kata yang tidak tepat lah bahasanya gitu. Itu bahasa firmannya harus, bukan harus, sepantasnya bagi dia dimasukkan ke neraka. Perhatikan, hukuman yang saya tulis di bawah itu bukan berarti hukuman hanya sekedar dihajar, selesai, no. Alkitab nulisnya dengan jelas, sepantasnya buat dia diserahkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati. Kadang-kadang juga keceplosan ketika kita membicarakan orang lain, bocah kok goblok ram gitu kan Saudara. Itu ternyata bahaya loh Saudara, harus minta ampun. Wong kok bodoh nih, ya ampun ramudeng-mudeng dikandani. Waktu kita bicarain orang lain kadang-kadang keceplosan gitu kan. Hati-hati loh saudara. Serius ini. Masalahnya kan neraka itu tidak terjadi sekarang kan. Terjadinya nanti pada masa kekalan setelah 1000 tahun juga bahkan. Setelah kerajaan 1000 tahun maksudnya dalam pelajaran Alkitab Wahyu itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan kata-kata. Tapi yang jelas yang kaitannya dengan kemarahan, orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, sedikit menyinggung pertanyaan-pertanyaan. Bisa marah? Mungkin sih bisa ya. Manusiawinya bisa marah. Boleh marah. Ada sih ayat tadi yang berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kemarahanmu harus sudah padam. Ada unsur masih boleh marah. Walaupun tadi yang di Yakobus dikatakan kemarahan manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran. Harus marah. Ya berarti dari ayat-ayat yang kita baca nggak boleh, nggak harus. Tidak boleh marah pertanyaannya tadi. Memang nggak boleh sebenarnya. Karena kemarahan tidak mengerjakan kebenaran, malah mendatangkan kerugian. Nah, jadi begini.
yang saya katakan sebagai pertimbangan secara etika, Bapak Ibu Saudara. Penerapannya tidak hanya pada konteks kemarahan sekarang ya. Itu tadi hanya cuplikan dari pembelajaran soal etika. Sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita bagaimana? Ya. Nah, sekarang saya ilustrasikan misalnya ada dua Mas Yoga sama Mas Efraza supaya lebih ada yang dikorbankan, harus ada yang dikorbankan. Maju begini. Iya, maju. Di sekolah biasa push up? Hah? Oh biasa. Mas Yoga biasa push up? Berapa kali kalau push up? 10. Kalau Mas Eva? Ya, baik. Hari ini tidak ada praktek push up, tenang saja. Katakanlah Anda pegang ini, saya enggak ada, atau pegang itu aja. Anggap saja itu isinya air minum kan saudara. Misalnya nih, orang menafsirkan dari ini hanya misal ya Bapak, supaya kita bisa belajar praktek etika itu gimana. Ketika orang menurut kebenaran firman berkata misalnya, orang memahaminya sebagai kalau minum harus dari gelas. Ini hanya penafsiran sebenarnya. Gitu kan saudara. Dan memang misalnya minum dari gelas itu lebih baik dibandingkan kalau orang minum dengan botol. Tapi ini juga penafsiran nih. Sama-sama masih cara memandang satu ayat, cara memandang satu kebenaran berbeda. Gitu ya. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kemarahan, orang berkata, "Oh, setelah belajar firman Tuhan, marah itu nggak boleh." Kesimpulan orang itu begitu. Lalu yang sini misalnya berkata, "Oh, kemarahan masih nggak apa-apa kok. Jadi kalau marah demi kebaikan supaya anak jadi mudeng, supaya anak jadi ngerti, ya masih nggak apa-apa." Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Keterangannya sampai di situ dulu. Jadi yang satu kaitannya dengan kemarahan berkata, "Ah, nggak boleh, nggak usah marah." Gitu kan? Lalu yang ini, masih boleh kok. Selama itu untuk didik anak, selama itu supaya orang jadi mudeng. Boleh marah. Oke. Sekarang ini keputusan etika itu begitu Bapak Ibu Saudara. Sekarang coba pikirkan, renungkan yuk bareng-bareng. Kalau yang berkeputusan ini benar, ternyata diizinkan Tuhan, ya boleh kok selama itu untuk mendidik dalam kebenaran. Ini masuk surga enggak? Kasih reaksi saudara, supaya saya tidak takut. Saya sedang ngomong pada patung-patung begitu ya. Tapi yang cantik dan ganteng hari ini. Saudara, yang berkeputusan begini misalnya ini benar, berarti dia masuk surga enggak? Masuk surga. Yang di sini masuk surga enggak? Dia jelas malah masuk surga dong. Gitu kan? Oke, nah sekarang keputusan etikanya. Kalau ternyata yang ini salah, yang ini masuk surga enggak? Tidak. Yang itu masuk surga enggak? Masuk, karena dia berkeputusan tidak marah sama sekali. Hampir sesuai dengan semua yang kita pelajari tadi kan. Ayat-ayatnya kan ngomong ternyata kemarahan tidak ada dampak bagusnya. Tapi ada orang merasa bahwa ya nggak apa-apa selama itu untuk didik orang, didik anak supaya anak jadi ngerti perlu marah. Tapi yang benar, ayatnya udah ngomong sebenarnya kemarahan manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran. Masih ngeyel kan kadang-kadang manusia. Nah sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara coba tangkap baik-baik, simpan baik-baik. Ini bisa dikembangkan dalam banyak kasus dalam hidup kita. Caranya milih yang benar bagaimana, caranya milih yang baik bagaimana supaya saudara ngerti. Sekali lagi, karena dia berkeputusan pokoknya marah nggak boleh. Benar enggak ini? Benar. Karena firmannya ngomongnya hampir semuanya begitu. Tapi yang sini tadi beralasan begitu. Maka misalnya keputusan yang di sini berkata bahwa marah masih boleh selama itu buat kebaikan. Kalau ini benar di hadapan Tuhan, ini masuk surga, yang sini juga ikut masuk surga kan? Ya kan? Nah, kalau ini ternyata salah, karena itu cuma ternyata asumsi pribadi supaya dia bisa meluapkan kemarahan kepada anaknya. Gitu kan? Karena sebenarnya kemarahannya dia itu karena emosinya dia.
ketersinggungannya dia karena dia nggak dihormati mungkin sebagai orang tua, sebagai pemimpin orang, dia nggak dihargai, maka dia marah sebenarnya. Alasannya yang dipakai supaya dia ngerti kebenaran, supaya dia tahu hidup yang benar. Ya, itu kan kadang-kadang orang bisa berkata begitu. Maka kemudian dia beralasan marah boleh. Ketika ini diizinkan Tuhan, ini masuk surga, ini juga masuk surga. Karena dia berkeputusan tidak marah. Tapi kalau ini ternyata salah, itu masuk surga, sini masuk surga. Yang paham katakan haleluya. Oh, nggak paham semuanya, susah ini. Saya ngomong gimana dong? Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalau mau berkeputusan tolong renungkan. Nek aku keputusannya ya gini, ternyata salah, aku masuk neraka. Ya mending aku berkeputusan seperti ini. Wes pokoknya marah nggak boleh, nggak usah marah. Jaga hati, jaga emosi supaya nggak marah. Agar jangan-jangan ketika aku berkata, nggak apa-apalah, marah-marah dikit, yang penting demi kebaikan. Ternyata salah, situ tetap masuk surga, sini yang nggak masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Nah ini terima kasih Mas. Tadi sempat ngomong enggak ya? Oh nggak ngomong ya? Jadi kan nggak terkontaminasi maksudnya. Kalau saya minum aman. Ya. Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita mau berkeputusan sesuatu, tolong renungkan, pikirkan. Manusia itu seringkali punya banyak alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi coba renungkan baik-baik. Ya kalau misalnya aku berkeputusan seperti ini, dibandingkan dengan keputusan yang seperti ini, kira-kira prosentase keselamatannya, kebenarannya lebih banyak mana? Kalau ternyata melakukan ini benar, melakukan ini benar, ya ini tetap ikut masuk surga. Tapi kalau ternyata yang ini keputusan begini salah, ini tetap benar. Keputusan yang begini tetap benar. Maka selamat sudah. Atau saya tambahkan mungkin contohnya dulu. Bayar persepuluhan. Ada orang mengatakan kan persepuluhan sudah tidak lagi diperintahkan di masa perjanjian baru Pak Eri. Betul, itu saya juga setuju. Karena Tuhan Yesus dalam segala pengajarannya tidak memerintahkan untuk bayar persepuluhan. Pertanyaannya coba renungkan baik-baik. Kalau saudara bayar persepuluhan, kira-kira dosa enggak sih? Enggak kan? Saudara bayar persepuluhan enggak dosa kan? Kemudian ketika ada orang yang berkeputusan seperti yang saya tadi bilang, kan Tuhan Yesus sudah enggak ngajarin, berarti ya enggak usahlah enggak bayar persepuluhan. Oke, berarti yang di sini tetap berkeputusan bayar persepuluhan, di sini merasa karena Yesus sudah tidak memerintahkan untuk bayar persepuluhan, enggak usah bayar persepuluhan. Paham sudah? Nah, kalau yang di sini kan tidak dosa nih bayar persepuluhan. Tapi misalnya kalau yang berkeputusan tidak bayar persepuluhan di hadapan Tuhan dianggap tidak berdosa, dia masuk surga. Yang sini masuk surga enggak? Ya tetap masuk surga. Karena bayar persepuluhan, nggak berdosa kan? Tapi kalau ternyata di hadapan Tuhan yang nggak bayar persepuluhan ini salah, yang sini masuk surga. Masuk surga, yang sini jadi nggak masuk surga. Gitu loh saudara. Mulai paham ya? Nanti kalau masih nggak paham juga, WA saya, WA Ibu Gembala, kita adakan seminar sehari untuk membahas ini supaya lebih jelas. Tapi begitulah kira-kira dalam kita memutuskan sebuah perkara secara etika Kristen. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi coba dipikir-pikir, ditimbang-timbang mana yang kira-kira kalau berkeputusan seperti ini justru beresiko. Lah mending pilih yang tidak mengandung resiko kan, ya lakukan saja. Karena kalau milih keputusan yang kayak begini ini mengandung resiko ini. Ya kalau benar, kalau salah. Gitu loh Saudara. Enggak bisa kita terus kemudian memiliki keputusan, wah enggak apa-apa. Tunggu dulu. Kita kan hanya berpikir
bahwa yang kita rasa benar kita lakukan. Dan nanti di hadapan Tuhan kan kita tidak tahu, kita nggak ngerti. Atau lagi saya tambahkan, memberi, menabur, ngasih orang. Di sini berkeputusan memberi itu tidak dosa, menabur itu tidak dosa, maka dia lakukan, dia memberi, dia menabur. Betul kan saudara? Ada yang menabur itu dosa? Enggak kan? Firmannya malah justru menabur. Katakanlah misalnya ada orang berkata, enggak lah Pak, ya enggak kayak gitu juga lah. Misalnya menabur itu ya enggak selalu yang seperti itu. Misal, kalau yang keputusan ini di hadapan Tuhan boleh, yang sini masuk surga ada? Masuk surga, yang sini juga masuk. Tapi kalau yang berkeputusan, ya enggak harus begitu juga kali Pak. Ternyata ini salah, yang situ tetap masuk surga enggak? Masuk surga, tapi yang sini tidak masuk surga. Gitu maksudnya. Jadi tolong renungkan, pikirkan dalam berkeputusan. Nah, salah satu pertimbangan dalam etika itu kira-kira itu lebih baik atau tidak? Aku ngikuti pengajaran hari ini aja deh, nggak usah bayar persepuluhan. Itu lebih baik atau tidak dibandingkan dengan orang yang berkeputusan, oke, aku apapun karena firman Tuhan diajarkan di gerejaku, Pak Gembalaku ngajarinnya bayar persepuluhan, aku tak bayar persepuluhan. Atau tadi yang saya katakan, dengerin lagu dunia boleh enggak? Ya boleh Pak, kalau kita itu hidup dalam dunia, masa kita nggak boleh dengerin lagu dunia, lagu sekuler? Dengan orang yang berkeputusan, oke Pak Gembalaku ngomong nggak usah, jangan, bahaya. Kira-kira yang lebih baik mana? Yang ini kan? Ya iyalah saudara. Saudara mau berpikir dengerin lagu dunia bisa lebih baik daripada tidak dengerin lagu dunia? Janganlah saudara. Itu pasti lebih baik yang ini. Yang berkeputusan aku ikuti pengajaran Pak Gembala, nggak boleh dengerin lagu dunia. Karena kalau ini misalnya benar, boleh itu nggak apa-apa di hadapan Tuhan, ini selamat loh. Tetap selamat kan? Tapi kalau ini ternyata salah di hadapan Tuhan, situ selamat, sini mati. Mana yang lebih baik gitu kira-kira? Lalu renungkan yang kedua, keteladanan spiritual. Kalau yang sini berkeputusan setelah dengar firman, oke lah kalau begitu aku mau belajar tidak marah sama sekali. Dibandingkan dengan orang yang berkeputusan, ya bolehlah marah sedikit-sedikit. Kira-kira keteladanan yang ditinggalkan orang yang di sini, keteladanan marah atau bukan? Bukan. Tetapi yang ditinggalkan yang di sini keteladanannya keteladanan marah enggak? Marah, gitu loh saudara. Coba renungkan kalau saudara mau marah, itu keteladanan apa yang akan kita tinggalkan? Sekalipun posisi Anda hari ini mungkin bukan orang yang pemimpin, bukan seorang pemimpin, tapi kelak suatu saat saudara pasti akan diposisikan Tuhan sebagai orang-orang yang memberi teladan. Bukankah hukumnya selalu bicara tabur tuai? Maka orang yang berkeputusan untuk tidak marah sama sekali, dia nabur kesabaran kan? Dia tidak pernah menabur kemarahan kan? Tapi orang yang berkeputusan di sini tadi, ya nggak apa-apa, berarti ada kemarahannya masih boleh keluar bagi dia. Maka yang dia tabur apa? Kemarahan. Dia akan nuai apa? Kemarahan. Sini nggak mungkin nabur kemarahan kan, kalau dia nggak pernah nabur kemarahan. Keteladanan spiritualnya apa? Kalau ternyata dengan cara begitu keteladanan spiritual yang kutinggalkan ternyata tidak baik, yang nomor satu, ya mending jangan dilakukan. Gitu etikanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang mulai ngantuk katakan haleluya. Oh tidak ada, puji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ngantuk orang muni, orang ngantuk ya orang muni. Yang tidak mudeng katakan ahem. Nah, kita nanan bau tulus wih. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itu cara beretikanya. Jadi maaf bicara ya, kalau bapak-bapak galak di rumah, keteladanan apa berarti? Yo galak, nek akhirnya anakmu jadi galak itu kira-kira karena lingkungan atau karena bapaknya sih galak? Nah rawani ngomong mesti. Mbok langsung, bener wi,
sorry nganti ngelak aku. Kalau simbok-simbok cerewet, keteladanannya apa? Cerewet. Ada yang masih beralasan, nah, tapi kan demi supaya anak itu mengerti. Iya, tapi pilihlah di mana yang kira-kira kalau nggak cerewet masuk surga ndak? Masuklah pasti ya, saudara. Kok susah ngomongnya ya? Kalau cerewet ya belum tentu. Karena kalau cerewetnya tidak disertai dengan emosi, dengan kasih, bagus. Tapi mungkinkah? Ya oke lah, sebut saja mungkin. Tapi cuma firman Tuhan di awal yang Yakobus bilang, amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran. Jadi ini emosi marah dibungkus dalam kecerewetan, itu sebenarnya mendatangkan kebenaran enggak ya saudara? Menurut saya tidak, karena firmannya yang ngomong amarah manusia tidak pernah mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Maka keputusan etikanya harusnya saudara mengerti. Nek aku loh gini, hukum tabur tuainya jangan pernah dihilangkan. Kalau aku cerewet, aku bakal dicereweti ora? Bakal, karena naburnya cerewet. Bapak-bapak naburnya galak, akan digalai. Naburnya gitu loh saudara. Jangan punya alasan, loh ini kan demi kebaikan supaya anakku jadi semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Iya, tapi apakah harus dengan cara itu? Firman Tuhan bilang tidak. Persoalannya di situ. Firmannya tidak pernah ngomong itu sebagai sebuah solusi atau cara yang terbaik. Sekali lagi ya, mohon maaf ya, ini hanya firman untuk subjek. Jangan pernah, loh, bapak kuwi wis dikotbahi Pak Eri kok ora bertobat. Iki orang nggo bapakmu, iki nggo kowe gitu loh saudara. Yang paham katakan haleluya. Jadi ini firman untuk diriku, jangan untuk orang lain. Ibu ini wis dikotbahi Pak Eri kok ya cerewet loh. Enggak boleh bilang begitu. Ini firman untuk kita, untuk aku, bukan untuk ibuku. Yang mengerti katakan amin. Ya semakin beleret saudara ya. Semakin galak soalnya dan semakin malam. Ya. Nah, jadi keteladanannya yang coba diperhatikan. Kalau aku begini, nanti keteladanannya ya begini. Naburnya kayak begini. Aku nanti bisa nerima kayak begini. Saya misalnya kurang menghargai ketika anak saya ngomong. Suatu saat ketika saya ngomong, saya tidak dihargai anak saya. Marah enggak kalau itu terjadi pada saudara? Kudune nggak boleh marah, karena memang marah itu nggak boleh. Menurut saya, berdasarkan semua ayat yang kita pelajari, marah itu tidak pernah mendatangkan kebenaran. Tapi kalau kita mulai mengingat, bukankah itu meneladani? Karena aku sudah memberi teladan, ya maka akibatnya seperti itu. Aku harus paham itu. Sekali lagi, firman ini subjek, terjadi pada kita, bukan pada orang lain. Yang tiga, dampak terhadap objek. Saya pernah melihat sebuah tayangan video begitu di media sosial. Ada seorang bapak beli mobil-mobilan bagus ya, maksudnya mobil-mobilan besar yang bisa dinaiki, gitu ya, kepada anaknya sebagai nggak tahu itu hadiah ulang tahun atau tidak, tapi yang jelas bapaknya surprise lah, begitu kira-kira kepada anaknya. Begitu anaknya tahu, kayaknya mungkin nggak suka anaknya model yang kayak begitu, ditendang. Anaknya masih kecil, mungkin seumur siapa ini, Kevin atau seumur siapa ini, Pato. Tapi anaknya begitu melihat mobil yang dibawa anak bapaknya tuh tendang, duk gitu loh saudara. Bapaknya langsung emosi, ambil motor itu, dia naik ke lantai 2 karena rumahnya tingkat. Dia naik ke lantai 2, dia terjunkan mobil-mobilan itu ke bawah. Ya hancur saudara. Hancur. Maksudnya pertimbangan etikanya itu kira-kira dampak terhadap objeknya di situ, kan saya tanda kutip yang objeknya di situ. Artinya gini, itu bisa berupa benda. Kalau dari contoh yang saya sampaikan, dampak terhadap mobil-mobilannya rusak enggak? Rusak. Buang duit enggak? Buang duit. Gitu loh. Akhirnya enggak kepake kan mainan itu. Coba bapaknya bisa tahan emosi sebentar. Tunggu dulu anaknya mungkin enggak, namanya anak kecil mungkin enggak paham. Ya karepe wong tua apik gitu kan saudara. Tapi seringkali orang tua merasa aku ki wes
memahami dirimu, memberi yang terbaik bagimu, malah kamu menyia-nyiakan. Maaf orang tua, memang kita sudah memberi yang terbaik, tapi tidak selalu semuanya juga harus diterima dengan baik. Ingatlah kita tetap manusia dan mereka juga manusia. Ingatlah firman Tuhan. Kalau kita jadi emosional, gampang emosi, hanya gara-gara tidak dihargai orang lain, keteladanan seperti itulah yang sedang kita berikan. Para ketua-ketua generasi, Anda pemimpin-pemimpin, keteladananmu itu akan menular kepada yang lainnya. Pengurus-pengurus gereja, Anda termasuk orang-orang yang dianggap level pemimpin, maka hidupmu juga akan menjadi teladan bagi yang lain. Nek pengurusnya malesan, pengurusnya wegahan, jemaatnya ya ora. Ya iya. Nek ketua generasi ini malesan, ranggagasan, sing dipimpin yang ngono ora. Ya iya, gitu maksudnya. Dampak terhadap objek itu bisa benda, bisa orang lain. Firman Tuhan berkata jangan bangkitkan amarah pada orang lain. Itu bahasanya bukan karena alasannya tidak mengandung alasan apapun. Kan maksud saya baik, Pak. Maksud saya kan benar. Ini tidak bicara tentang maksud, tapi soal apakah yang kita lakukan membangkitkan amarah pada orang lain, itu yang dilarang, apapun alasannya. Jadi please, mulai ngerti firman. Jangan merasa bahwa ya aku benar, gitu ya. Jadi mulai, kalau semuanya berpikir sudah seperti itu, kita yang sudah mengerti firman pasti akan bisa saling menghargai, saling menguatkan dan seterusnya. Nah, kuncinya pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita miliki supaya itu tadi sekali lagi contohnya kemarahan. Tadi sudah saya kasih contoh beberapa hal di luar kemarahan. Keputusan etika kita harus seperti itu. Pertimbangannya 3 hal ini. Lebih baik, mana yang lebih baik? Gitu kan? Mana yang mewariskan, istilah saya, keteladanan spiritual yang benar. Kalau ternyata itu mewariskan keteladanan yang tidak benar, ingat bahwa hukumnya tabur tuai. Nek begini ya nanti jadinya begini. Nek begitu tuaiannya akan begitu. Kalau kemudian sering membangkitkan amarah kepada orang lain, tuaiannya apa? Dia pasti akan marah di satu titik tertentu. Nah, siap enggak kita? Padahal seringkali sebenarnya yang terjadi bukan karena lingkungan, walau itu juga ada faktor-faktor yang di dalamnya. Tapi seringkali kalau kita bicara tentang gereja, bicara tentang keluarga, itu keteladanan spiritual. Taburannya apa? Nah, kalau kita misalnya tadi konteksnya marah, efek dampak terhadap objek bagaimana? Malah tambah rusak. Anyel, HP-nya dibanting, malah rusak HP-nya. Gitu kan? Kalau itu manusia marah kepada orang lain, dampak kepada orang lain apa? Menimbulkan kemarahan juga. Malah justru kita yang salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita membangkitkan amarah kepada banyak orang. Jadi hati-hati dengan tadi perkataan kotor, perkataan yang tidak baik, itu harus dibuang dari hidup kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan? Atau bagaimana cara mengatasinya? Cuman satu aja, penuhi hati kita dengan kasih. Kasih itu akan membuat kita mampu mudah melepas pengampunan. Kasih itu akan membuat kita bisa mengerti kondisi orang lain, bukan menuntut orang lain mengerti kondisi dan keadaan kita. Kasih itu yang membuat kita bisa menjadi, ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya khotbah Natal kalau tidak salah ya. Tuhan melihat manusia sudah tidak mampu. Tuhan nggak menuntut terus untuk lakukan hukum Taurat, lakukan hukum Taurat. No. Tuhan yang merendahkan hati dan dirinya jadi sama dengan manusia. Jadi please, kalau Anda posisinya sekarang otoritasnya lebih tinggi, jangan tuntut yang di bawah untuk selalu ngikutin yang di atas. No.
mulai ikut ke bawah, pahami mereka, apa yang mereka ingin, apa yang mereka perlu, apa yang mereka butuh. Jadi mulai belajar kasihnya sama seperti Bapak yang rela turun ke dunia, bahkan dia rela menggantikan posisi. Saya berharap dan saya hanya bisa berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian ini kepada kita semua. Tuhan yang rela menggantikan posisi manusia, korban mati di kayu salib, tidak hanya sekedar menunggu dan menuntut, dia turun ke bawah. Jadilah orang-orang yang bisa punya kasih seperti itu. Hanya dengan itu memang masalahnya. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain. Bagaimana bisa menerima kasih yang sebesar itu? Atau bagaimana cara kita bisa memasukkan dalam bahasa ini gitu ya, memasukkan kasih Bapa dalam hidup kita? Salah satunya adalah dengan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Itu akan membuat kita semakin bisa dengan begitu luar biasanya menerima impartasi kasih Bapa.